Dia ada yang ngomong nih, Pak Paul mau menggait Gilbert. Enggak, saya nggak tertarik dengan Gilbert ya. Saya hanya mengkritik dia supaya pendeta-pendeta lain itu mengikuti. Dia tahu saya kritik habis-habisan Gilbert, pendeta-pendeta lain harusnya malu. Ya, mulai ada beberapa pendeta yang malu ya, kayak Pak Arifin. Pak Arifin itu sudah lama nggak pakai barang mewah ya, Pak Timotius Arifin yang di Bali itu. Ya sudah lama dia tahu, karena ternyata kritikan-kritikan ini kan bukan cuma saya saja, banyak hamba-hamba Tuhan mengkritik. Pak Stephen itu kan mengkritik juga hamba Tuhan bergaya hidup mewah kan. Banyak. Pak Arifin justru malu, dia mulai stop, dia nggak bergaya hidup mewah. Ingat nggak waktu khotbahnya saya menanggapi omongannya Gilbert saya anak iblis, langsung saya kasih tulis di YouTube-nya Agios kan, waktu itu kan kita keblokir kan seminggu. Langsung saya bikin ibadah hari Minggu ya, bahwa Yesus dengan Paulus pun anak iblis, disebut anak iblis kan, karena membuat keonaran kan Yesus sama Paulus kan. Nah berarti Gilbert ini adalah orang-orang Farisi ini kan, dia sedang menyamakan dirinya sebagai orang Farisi. Ini ada yang bilang ya, ini saya tampilkan ya, JPZ meleset ngomong kemarin puasa 40 hari 40 malam, ini bohong besar, yang mampu itu hanya Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Lalu saya puasa 40 hari 40 malam beneran kok. Oh bohong besar gimana sih? Jadi kata siapa yang mampu cuma Musa sama Elia dan Tuhan Yesus? Dukun-dukun itu banyak itu. Itu dunia perwayangan itu kalau puasa 40 hari 40 malam. Entah mengapa angka 40 itu di dunia perwayangan pun menggunakan angka 40 ya. Dukun-dukun juga 40 ya. 40. Opa saya ya benar ya, papi ya. Opa saya kan meninggal saat papi saya umur 10 tahun. Opa saya itu dukun ya. Itu puasa 40 hari 40 malam. Sama teman seperguruannya bareng-bareng. Ya. Puasa 40 hari 40 malam. Bisa ya. Bisa. Ini orang bodoh di Jawa lain lagi Pak Paul. Kalau di Jawa mereka ngitung dari 3 hari, hitungannya sama dengan orang berpuasa 40 hari, bisa juga Pak gitu. Ngitung hari ini, hari sama pasarannya itu juga bisa, dan mereka itu udah puluhan kali melakukan hal itu dan aman-aman aja. Banyak, itu umum. Yang nanti lagi puasa, bagaimana cara melakukan puasa 40 hari 40 malam? Ya Anda jangan keluar dari kamar, jangan malah jalan-jalan. Makanya jangan ke mall, puasa 40 hari malam pulang jalan-jalan ke mall. Oh saya mau pelayanan, doa peperangan, tai kucing, nggak bisa. Kalau lagi doa puasa 40 hari 40 malam, ya sedikit mungkin gerak, ya tidak boleh banyak tidur. Wah malah pusing, nggak kuat. Ya, jadi aktifnya gimana? Ya memang cuma meditasi, cuma diem merenungkan firman Tuhan. Orang saya baca Alkitab aja pusing, makanya caranya gimana? Zaman itu belum ada Alkitab audio ya, zaman itu. Ya, saya pakai Alkitab, buku Alkitab, saya baca, pusing. Itu tantangan saya cuma itu tuh, karena saya tapi ketika sudah saya baca kan nggak seharian baca Alkitab. Habis saya baca kan saya ingat ada satu ayat yang bagus. Terus saya gumamin ulang-ulang, saya ulang-ulang kan, supaya itu ingat di kepala saya. Satu hari ngapalin satu ayat cuma tak bacain terus itu. Ya tidurnya tetap 8 jam sehari. Nah waktu sisa seharinya itu tenang kita nyanyi. Tapi kalau jangan teriak-teriak nyanyinya juga. Bersenandung aja. Sebab kalau nggak nyanyi diem aja, nanti nempel lidahnya. Kalau lidahnya nempel itu bahaya, bisa luka ya. Nah terus kalau pagi kumur yang banyak, ya. Nah, kumur pagi supaya lidahnya jangan luka, ya kan? Gitu akhirnya di kerongkongan dibikin itu kan. Itu caranya 40 hari 40 malam ya. Benar-benar nggak makan. Nah, waktu sebelum puasa 40 hari 40 malam, Anda jangan makan makanan berat. Mulai dikurangin, terus makanya mulai kurangin. Jadi jangan langsung putus begitu, ya. Itu saya melewati itu dengan cara begitu, pelan dulu, reda, mulai, supaya lambungnya terbiasa.
Ya, anak sempat udah dari biasa makan sate kambing, makan durian, makan minum Coca-Cola, terus minum bir, terus tiba-tiba Anda berhenti, Anda puasa 45 malam, mati, nggak kuat. Tapi kalau badan ini sudah menyesuaikan dulu, sebelumnya puasa 45 malam, Anda cuma makan sayur dulu, ya kan? Udah tenang nih, badan ini, lambung ini udah tenang, ya kan? Udah nggak kerja berat. Karena kalau makan daging kan kerja berat, minum bir, apa segala macam kerja berat. Ini sudah minum air putih, hangat-hangat. Dan yang jangan lupa waktu buka puasanya, saya waktu buka puasanya salah, langsung makan nasi. Wah, langsung masuk rumah sakit itu waktu itu. Seharusnya langsung buka puasa itu minum air hangat dulu. Ya, minum air hangat dulu yang benar. Terus sudah kasih waktu 1-2 jam. Terus baru makan bubur atau makan ini ya, sop dulu. Baru kita mulai makan wortel, sopnya di wortel itu dimakan. Baru makan nasi kalau udah agak lama. Jadi jangan langsung. Bisa itu caranya begitu, saya udah ngelakuin ya. Puasa 7 hari mah sering, kalau puasa 40 hari memang berat. Seumur hidup saya baru sekali melakukan. Ya, seumur hidup saya cuma sekali melakukan. Saya puasa 1 tahun bisa. Pernah saya puasa 1 tahun 2014. Saya 2013 atau 14 ya. Itu ya. Itu saya puasa 1 tahun full. Tapi sehari makan 1 kali. Maksudnya begitu. Nah, selama setahun saya makan sehari cuma sekali. Dan hanya minum air putih. Nggak minum sirup, nggak minum Coca-Cola, nggak minum apa. Cuman makan nasi saja. Itu pun nggak yang berat-berat ya. Ya kadang-kadang makan ayam. Tapi nggak makan sate, nggak kayak gitu. Nggak akan sanggup. Anda kalau lagi puasa panjang itu jangan makan berat-berat, jangan makan enak-enak. Makan yang prihatin, makan sayur, bening-bening gitu, sayur bening. Sopnya pun jangan sop yang berat-berat ya, sop hamus. Walaupun sop hamusnya yang jangan dibanyakin babinya, tapi dibanyakin wortelnya. Itu caranya puasa supaya Anda kuat ya. Anak saya ini lagi jalanin puasa-puasa terus ya, puasa sehari makan sekali nih. Cuman ya maunya dia sendiri, jadi saya cuma ngasih tahu caranya. Ya, itu bisa ya, bisa. Jadi juga salah nih ngawur nih kamu nih. Orang-orang itu banyak ya. Om saya sampai kalau sampai sekarang udah enggak kali om saya ya. Om saya itu dukun juga ya. Ini sering puasa 40 hari, malah 100 hari. Cuman minum ya, minum air putih, minum mutih maksudnya bukan puasa, mutih. Jadi cuma makan nasi putih doang sama air putih sampai 100 hari. Tapi kalau namanya mutih itu nggak makan sehari 3 kali ya. Namanya mutih itu cuman mutih makan cuman sekali sekedar. Ya. Total, Pak. Iya, jadi bukan terus makan sehari 3 kali, nggak begitu. Sampai 100 hari. Om saya sering puasa gitu, dukun aja bisa kok. Apalagi kita orang-orang percaya ya, dukun aja bisa. Bisa ya, jadi ya. Jadi memang kita apa namanya? Ya itu ya, puasa itu baik. Ya puasa itu baik. Cuman jangan berpikir kalau Anda puasa terus Anda jadi bisa menahan nafsu, enggak. Puasa itu bukan terus Anda jadi terlatih menahan nafsu, enggak. Puasa itu membuat, apalagi kalau sampai raganya itu kayak mau rohnya mau dilepas dari raga ya, puasa 40 hari 40 malam itu membuat roh Anda jadi pegah. Tetapi bukan nahan nafsu, enggak. Dukun-dukun itu puasa 40 hari 40 malam, yang cabul tetap cabul. Nggak ada kaitannya ya itu ya. Iya. Orang sering salah kaprah itu juga. Jadi orang Islam itu, ini kita menahan nafsu nih, salah. Orang Islam itu makin jahat saat lagi puasa, coba deh. Senggol bacak loh mereka lagi puasa loh. Parah loh, orang telat makan itu pemarah loh. Mereka, apalagi di minggu-minggu pertama ya, senggol bacok mereka loh, temper loh. Ya, kenapa? Karena biasa makannya jam 7, jam 12, jam 6, tiba-tiba dirubah jam 6, jam 12 malam, sama jam 4 pagi. Dirubah, temper mereka. Kaget. Nah, ini udah 2 minggu baru tenang. Minggu ketiga udah bolong-bolong, udah ada banyak yang makan, udah banyak yang batal puasanya. Itu nggak puasa ya, orang Islam itu balik jam biologis, makanya jadi temper. Jadi senggol bacok. Terus begitu udah malam takbirannya kan, wow, kayak lampiah gunung breng sekuat tenaga kan. Itu kan kayak tersiksa sekali. Saya kalau puasa nggak kayak orang tersiksa ya, seneng ya.
ringan badannya. Dan memang kalau habis puasa lebih sehat. Kalau orang Islam habis puasa biasanya malah sakit. Makanya banyak orang tiba-tiba kena gula darahnya tinggi, kolesterol, stroke saat lagi bulan Ramadan. Karena makanya lojo, lagi nunda makan, udah nunda makan jam biologisnya balik, makanya banyak rumah sakit penuh, menjadi lebih penuh saat bulan puasa, saat bulan Ramadan. Amatin deh. Saya ngamatin ya, tetangga-tetangga saya, teman-teman itu banyak yang aneh-aneh justru lagi Ramadan. Gitu ya. Makanya ya, ini ada yang ngomong nih, Pak Paul mau menggait Gilbert. Enggak, saya nggak tertarik dengan Gilbert ya. Saya hanya mengkritik dia supaya pendeta-pendeta lain itu mengikuti. Dia tahu saya kritik habis-habisan Gilbert, pendeta-pendeta lain harusnya malu. Ya, mulai ada beberapa pendeta yang malu ya, kayak Pak Arifin. Pak Arifin itu sudah lama nggak pakai barang mewah ya. Pak Timotius Arifin yang di Bali itu. Ya sudah lama dia tahu, karena ternyata kritikan-kritikan ini kan bukan cuma saya saja. Banyak hamba-hamba Tuhan mengkritik, Pak Stephen itu kan mengkritik juga hamba Tuhan bergaya hidup mewah kan. Banyak, Pak Arifin justru malu. Dia mulai stop, dia nggak bergaya hidup mewah. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, kalau gembala senior saya dari dulu yang di Betani ya, memang walaupun dia kaya, dia hidupnya memang sederhana ya. Tadi saya coba ngeliat jam tangannya, tapi nggak dipakai Pak Paul. Udah nggak dipakai, malu dia, takut. Nggak ada yang nanya tadi ya Pak, sebenarnya jam tangan Bapak harganya berapa sih? Nggak ada yang nanya tadi ya? Ada Pak, ada. Ada di chat Pak. Di chat, nggak akan dibaca. Wah, Nggak bisa masuk. nggak bisa masuk Pak. Nggak akan dikasih masuk. Nggak akan dikasih masuk. Ya kan kalau di Saya kita tadinya mau nanya sih bagaimana sikap Bapak sesuai dengan firman Tuhan yang di surat mana yang berkata bahwa ini yang menyatakan bahwa seorang hamba Tuhan seperti Pak Paul anak iblis mau gituin tadinya, tapi nggak bisa masuk Pak Paul, susah. ya, maksudnya. Ada kan Yesus kan sama Paulus disebut ini kan pembuat keonaran kan. Ingat nggak waktu khotbahnya saya menanggapi omongannya Gilbert saya anak iblis, langsung saya kasih tulis di YouTube-nya Agios kan, waktu itu kan kita keblokir kan seminggu. Langsung saya bikin ibadah hari Minggu ya, bahwa Yesus dengan Paulus pun anak iblis, disebut anak iblis kan, karena membuat keonaran kan Yesus sama Paulus kan. Nah berarti Gilbert ini adalah orang-orang Farisi ini kan, dia sedang menyamakan dirinya sebagai orang Farisi yang munafik, karena Yesus dan Paulus pun disebut anak iblis kan. Iya ya Pak. Membuat keonaran, ya kan, membuat kegaduhan dan keonaran. Lanjut, siapa lagi? tapi kita malam ini sampai jam 11 aja ya, karena kecuali kalau Pak Santiamer sama para Jawa Timur mau melanjutkan, karena saya itu masih harus banyak istirahat. Masih teler saya. Secukupnya aja jam 11 kita tutup. Jam 11 itu tutup ya, supaya yang panjangan ya. Ibadah pagi kan supaya Iya. bisa. Iya, kemarin saya diomongin jangan kelamaan Pak 2 jam, soalnya pada kalau mau ngulang-ulang, waduh 3 jam PR-nya, yang ketinggalan 3 jam ya. Padahal kadang-kadang yang menarik justru yang di akhir-akhir ya, di tengah-tengah itu mereka nyari. Kita coba sekarang mulai 2 jam aja ya kalau live ya, coba ya. Jam 9 sampai jam 11, supaya yang doa fajar, pada bisa ikut doa fajar. Ya Pak, udah mulai banyak yang bilang, aduh kalau kemalaman itu berat bangun paginya yang doa fajar gitu Pak Paul. Ada ingat doa Termasuk fajar. saya Pak. Iya dulu para Jawa Timur berapa kali ikut doa fajar waktu kita selesai jam 11 ya. Iya jam 11, jam 10 kita selesaikan dari jam 8 kan. Dulu rajin doa fajar. Begitu udah mulai kita selesai 12:30 terus tiap hari udah susah bangunnya Pak gitu kan. Jadi ya memang ada bagusnya juga Pak, kalau cuma 2 jam itu orang nonton siaran ulangannya lebih enak Pak Paul gitu kan. Ya gitu. Tetapi kalau cuma 2 jam lebih enak lagi Pak. Ya, waktu kita masih sering bahas mengenai sejarah dulu, itu kan masih 2 jaman itu Pak dulu Pak. Iya. Ya sekali waktu 6 jam kalau dapat tobing. Kalau ada Pak Jenderal baru 6 jam gitu ya. Itu malah lebih banyak yang nonton Pak, sampai sekarang masih jalan terus itu Pak, argonya itu Pak, yang sejarah
Yang Iya, pelajaran sejarah itu ya. sejarah yang dulu. Itu 3 jam waktu itu ya, cuma 3 jam aja ya itu ya. 3 jam 20 menit Cuma sampai 3 jam. Heeh. sampai. Jadi ya memang udah kita harus iniin Pak sekitar 2 jaman selesai. Karena kadang-kadang ya serba nggak enak juga sih Pak. Banyak teman-teman yang masuk itu raise hand-nya belakangan malah. Nah, Iya, kita makanya stop, kadang-kadang kita bingungnya begitu ya. iya. Tapi kita usahakan jam 11 tutup supaya kita jangan kemalaman, doa fajar juga jam 4 pagi juga bisa, karena memang akhirnya ini ya apa namanya, banyak yang nggak bisa doa fajar pada ngomong sama saya, nggak selesai eman-eman nanggung, dia bilang seru. Ya, nggak selesai seru, terus kemudian kalau kita misalkan dia udah raise hand, mau kita nggak kasih Mau dipotong nggak sih? kesempatan bicara, Iya, rasanya iya nggak enak kan. gitu, Pak. Kasihan Iya. juga gitu ya. Nah, Heeh. Oke deh, kita tutup ya. Ini Pak Santiamer, ada penutup nggak Pak Santiamer? Atau mungkin ada yang mau penutup, boleh ya Pak Santiamer?